Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sedikit dari algoritma Knapsack. Nama saya Yudhigana Prastawibowo dengan NIM L2001800150 dan Arya Muktiara Fiza Putra dengan NIM L2001801151. Algoritma Knapsack adalah algoritma kriptografi kunci publik umum pertama. Algoritma ini dikembangkan oleh Ralph Melk dan Martin Hellman pada tahun 1978. Karena ini adalah kriptografi public key, ia membutuhkan dua buah kunci yang berbeda. Yang satu adalah public key yang digunakan untuk proses enkripsi dan yang satunya adalah private key yang digunakan dalam proses dekripsi. Dalam algoritma ini kita akan membahas dua masalah Knapsack yang berbeda, di mana yang satu adalah enkripsi dan satu adalah dekripsi. Ransel mudah digunakan sebagai kunci private dan ransel keras digunakan sebagai kunci publik. Jadi dalam ransel ini nanti akan terdiri dari angka-angka yang menyusun private key dan public key. Untuk mendapatkan public key, maka akan diturunkan dari private key. Contoh, kita akan memilih super increasing Knapsack problem. Super increasing Knapsack adalah urutan di mana setiap suku berikutnya lebih besar daripada jumlah suku sebelumnya. Ini merupakan super increasing private key. Pertama, kita akan mencari dua angka yaitu N dan M. Nilai M harus lebih besar daripada semua nilai yang ada private key. Jadi harus lebih besar daripada total nilai yang ada di private key. Contoh adalah 110 dan bilangan N harusnya tidak bisa memiliki faktor persekutuan dengan 110. Contoh 31. Angka yang di depannya merupakan private key yang tadi. Lalu rumusnya adalah private key dikalikan dengan N dan dimodulo dengan M. Lalu ditemukan angka ini. Ini merupakan public key. Kita akan melakukan proses enkripsi dengan plain text ini. Ini merupakan public key tadi ya. Plain text kita bagi menjadi 3 kelompok yang berisikan 6 anggota. Ini kita beri X1 misalnya. Lalu ini adalah X2 dan ini adalah X3. Lalu kita tadi N sama dengan 31 dan M nya merupakan 110. Kita akan mulai mengerjakan yang X1. Ini kita kalikan satu persatu dengan public key. 0, 0, 1, 0, 0. Kita kalikan dengan 31. Ini kita kalikan dengan 62. Ini kita kalikan dengan 14. Kita kalikan dengan 90. Kita kalikan dengan 70 dan kita
kalikan dengan 30. 31 0 0. Ini merupakan 90 sama dengan 0 dan ini 0. Lalu untuk X2 ini, oh iya, totalnya adalah 121. Kita pindah ke bawah ya. 1, ini 1. Ini merupakan X2 ya. Jadi ini adalah 62, ini adalah 14. Nilainya sama. Total adalah 197. Untuk X3 10111. Jadi di sini 0 dan di sini 1. Jadi ini adalah 0 dan sini adalah 70. 10111. Benar. Total aja 205. Lalu kita ambil hasil total tadi, yaitu 121, 197, dan 205. Ini merupakan safer tag kita. Algoritma selanjutnya adalah dekripsi. Ini merupakan safer text dan ini merupakan private key. Pertama kita mencari inverse n modulo m dengan cara n kali n inverse anggap min 1 dikalikan modulo dari m sama dengan 1. Untuk n dan m kita ambil dari atas saja. Nih n dan m kita. Jadi 31 dikalikan n pangkat atas minus 1 modulo 110 sama dengan 1. N minus 1 sama dengan 71. Ini merupakan hasil dari inverse tadi, inverse modulo. Ini merupakan ciphertext. Untuk algoritma dekripsi kita akan menggunakan rumus dari line text. Kita kalikan inverse modulo dikalikan modulo dari n. Jadi untuk yang pertama plain text adalah 121. Kita kalikan modulo adalah 71 dikalikan 110 sama dengan 11. Kita memerlukan private key di sini. Jadi 11 ini akan kita cari pembentuknya berdasarkan ini. Jadi A ditambah B, misal 1 ditambah 10 menghasilkan 11. Jadi pembentuk adalah 1 ditambah 10. Untuk mencari angka biner, angka pembentuk akan kita nilai sebagai 1 dan yang bukan pembentuk kita nilai sebagai biner 0. Jadi 1 akan bernilai 1, 2 bernilai 0, 4 bernilai 0,
10 bernilai 1, 20 bernilai 0, 40 bernilai 0. Ini merupakan biner pertama kita. Untuk selanjutnya 197. Kita kalikan 71 modulo 110. Hasilnya merupakan 17. Pembentuk dari 17 adalah 1, 2, 4, dan 10. Dari 1 kita nilai 1, 2 kita nilai 1, 3 bernilai 1, 4 bernilai 1, 20 dan 0 bernilai 0. Selanjutnya adalah 205 dikalikan 71 modulo 110 sama dengan 35. Pembentuk dari 35 adalah 1, 4, 10, dan 20. Jadi menghasilkan 35. 1, beda. 1, 4, 10, dan 20. Jadi 1 akan kita nilai 1, 2 bernilai 0 karena tidak ada, 4 bernilai 1, 10 bernilai 1, 20 bernilai 1. Lalu hasil tadi kita satukan. Nah, ini merupakan line tag kita. Terima kasih untuk algoritma penerapan pada aplikasi akan dilanjutkan oleh Mas Arya Mukti. Silakan Mas Arya Mukti. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi knapsack encryption menggunakan bahasa pemrograman Go. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa kode untuk memanggil enkripsi knapsack. Di sini saya memiliki sebuah struct. Dalam bahasa pemrograman pada umumnya bisa disebut dengan objek. Jadi struct ini memiliki beberapa properti yaitu key, modulo, dan end. Sebelumnya saya menggunakan penyelesaian super increasing knapsack, di mana penyelesaian tersebut membutuhkan yang namanya super increasing sequence. Super increasing sequence adalah kumpulan elemen-elemen yang nilainya lebih besar dari jumlah elemen sebelumnya. Contohnya di sini terdapat properti key. Ini adalah sebuah slice, namun bisa disebut juga dengan list. Slice ini memiliki beberapa elemen yaitu 1, 2, 4, 10, 20, dan 40. Di sini elemen pertamanya yaitu angka 1 lebih kecil dari angka 2. Kemudian angka 1 tambah 2 lebih kecil dari 4. Lalu angka 1 tambah 2 tambah 4 lebih kecil dari 10. Maka list ini bisa disebut dengan super increasing sequence. Kemudian dalam melakukan enkripsi juga dibutuhkan dua buah angka untuk modulo dan perkalian. Syarat dari angka modulo yaitu angkanya haruslah jumlahnya lebih besar dari seluruh jumlah elemen yang ada di super increasing sequence. Di contoh ini saya menggunakan angka 110 karena 110 lebih besar dari jumlah seluruh elemen yang ada di super increasing sequence. Kemudian angka untuk perkalian bisa kita sebut dengan n. Di sini saya menggunakan angka 31
Ya, syarat dari angka n ini yaitu angkanya tidak boleh memiliki faktor yang sama dengan angka modulo. Jadi angka 31 ini tidak memiliki faktor yang sama dengan angka 110, jadi kita bisa menggunakan angka ini. Kemudian dalam enkripsi knapsack kita butuhkan dua buah key. Yang pertama adalah private key dan yang kedua adalah public key. Public key digunakan untuk melakukan enkripsi, sedangkan private key digunakan untuk decrypt. Jadi sebelum kita melakukan enkripsi, kita harus mencari public key-nya berdasarkan private key-nya. Jadi private key dari enkripsi knapsack kita bisa menggunakan super increasing sequence sebagai private key-nya. Jadi sebelum kita ke implementasi kodenya, akan saya perlihatkan output dari pencarian public key-nya. Jadi contohnya seperti ini. Ini hasil output untuk pencarian public key. Jadi rumusnya adalah elemen ini adalah elemen private key atau dari super increasing sequence. Kemudian dikalikan dengan n, yaitu 31, kemudian dimodulo dengan 110. Dan hasilnya kita dapat elemen untuk public key-nya. Rumus ini digunakan ke elemen-elemen yang lain juga untuk mencari elemen public key. Maka hasilnya kita dapat kumpulan elemen yang membentuk public key ini. Kemudian implementasi kode untuk pencarian public key-nya yaitu ini. Metode bernama find public key. Find public key mengembalikan tipe data public key. Tipe data public key adalah tipe alias dari /integer 64 atau list integer 64. Jadi algoritma dari pencarian public key-nya, pertama dia akan mengecek properti public key. Jika tidak kosong maka dia akan langsung mengembalikan nilainya. Ini apabila kita sudah berikan nilainya pada variabel yang kita buat sebelumnya. Namun karena kita belum, maka dia akan menjalankan kode di bawahnya. Kode di bawahnya kita mendeklarasikan dua buah variabel bernama mod dan n dengan fungsi new. Lalu argumennya adalah tipe data big integer. Fungsi new ini mengalokasikan memori yang kosong atau address kosong untuk tipe data big integer ini. Jadi kita menggunakan big integer karena pada biasanya pada super increasing sequence kita menggunakan angka-angka yang sangatlah besar. Jadi untuk menghindari overflow kita menggunakan big integer. Kemudian kita memberikan nilai dengan set karena variabel ini kosong storage-nya atau memorinya. Kita mereferensi nilai dari properti modulo yang sudah kita buat tadi. Jadi modulo variabel ini nilainya akan diberikan 110. Sama juga dengan variabel n. Variabel n dia akan mereferensi ke nilai properti yang sudah kita buat tadi, yaitu 31. Kemudian terdapat variabel key dengan nilai dari properti private key. Lalu kita menginisialisasi sebuah variabel dengan nama public. Kita menggunakan fungsi make, di mana make akan menginisialisasi sebuah list atau slash dan tipe data integer 64 yang panjangnya sama dengan private key. Private key-nya tadi panjangnya adalah 6. Kemudian fungsi make ini akan memberikan nilai awal yaitu 0 karena kita tipe datanya memberikannya integer 64. Kemudian kita lakukan looping terhadap setiap elemen key-nya. Lalu menggunakan rumus seperti tadi, seperti di output ini, yaitu elemen yang ada di private key dikalikan dengan n. Setelah itu dimodulo. Lalu dikembalikan hasilnya sebagai integer 64. Dan hasil dari kalkulasi ini disimpan ke indeks dari variabel public, indeks i.
setelah kita selesai melakukan looping, maka nilai dari public key ini akan diset ke properti public key, properti struct yang sudah kita buat tadi. Lalu dikembalikan nilainya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi hasil dari private key 1, 2, 4, 10, 20, 40, public key-nya didapatkan 31, 62, 14, 90, 70, dan 30. Hasil dari kalkulasi rumus-rumus yang ada di sini. Kemudian karena kita sudah mendapatkan public key-nya, kita bisa melakukan enkripsi. Jadi untuk melakukan enkripsi, saya perlihatkan outputnya. Jadi di sini terdapat metode bernama encrypt. Dia menerima parameter string. Jadi dalam implementasi ini, parameternya haruslah sebuah angka biner dan panjangnya haruslah sama dengan jumlah elemen yang ada di private key. Jadi di sini terdapat 3 angka biner. Jadi biner ini memiliki 6 bit karena panjang dari private key-nya adalah 6. Jadi argumen yang kita berikan pada metode encrypt ini yaitu 100 100. Kemudian biner kedua 111100. Kemudian biner ketiga 101110. Setelah kita passing argumen ini, bisa kita lihat outputnya. Maka outputnya akan seperti ini. Jadi yang di bawah ini adalah proses enkripsinya. Jadi proses enkripsi, dia akan mengkalikan setiap bit yang ada di biner dengan setiap elemen yang ada di public key. Jadi angka bit 1 kemudian dikalikan dengan elemen 31, kemudian ditambahkan dengan kalkulasi kedua yaitu angka bit 0 dikalikan dengan 62 dan seterusnya, maka didapatkan hasil ciphertext-nya untuk angka biner ini. Jadi biner 1 00 100, ciphertext-nya adalah 121. Kemudian untuk biner-biner lainnya sama juga rumusnya, jadi 111100, ciphertext-nya adalah 197. Kemudian 101110, ciphertext-nya adalah 205. Maka didapat ciphertext berupa 121, 197, 205. Jadi awalnya plaintext dari 100100, 111100, 101110, ciphertext-nya adalah ini 121, 197, 205. Untuk implementasi kodenya, yaitu terdapat metode bernama encrypt yang menerima parameter string. Kemudian dia mengembalikan list atau slice dengan tipe data big integer. Jadi algoritmanya, kita menyimpan hasil perpecahan dari string ini, kita pisahkan berdasarkan spasinya, seperti yang tadi. Argumen biner ini dipisahkan dengan spasi. Jadi kita pisahkan dan disimpan ke variabel splits. Kemudian sama dengan algoritma pencarian public key, kita butuhkan modulo dan n. Kita alokasikan storage-nya, kemudian kita set nilainya. Kemudian kita cari public key-nya dan metode find public key. Kemudian kita menginisialisasi sebuah slash dengan tipe data big integer, panjangnya sama dengan jumlah argumen. Argumennya tadi karena kita memberikan 3 angka biner, maka panjangnya adalah 3 elemen. Kemudian karena kita menggunakan fungsi make, maka fungsi make ini akan memberikan nilai awal berupa 0. Lalu terdapat nested loop, yaitu outer loop-nya dia akan melakukan looping berdasarkan string yang sudah kita bagi tadi, atau argumen yang sudah kita bagi tadi. Lalu inner loop-nya dia akan melakukan looping pada public key, setiap elemen public key-nya. Jadi di sini
dilakukan kalkulasi seperti yang tadi, dia akan mengkalikan setiap byte yang ada di binernya, yaitu yang ada di argumen ini. Kita kalkulasikan bitnya, kemudian dikalikan dengan elemen yang ada di public key. Jadi di sini kita hanya menambahkan elemen yang ada di public key apabila bitsnya sama dengan 1, karena 1 kali elemen yang ada di public key hasilnya sama dengan elemen yang ada di public key. Sedangkan jika angka binernya 0, maka elemennya 0. Jadi kita hanya menambahkan elemen yang dikalikan dengan angka bit 1. Kemudian kita alokasikan nilainya pada indeks variabel cipher dengan nilai yang sudah kita jumlahkan tadi. Dan kita representasikan sebagai tipe data big integer. Kemudian kita kembalikan nilainya. Maka didapatkan hasilnya seperti tadi, 121, 197, dan 205. Jadi karena kita sudah mendapatkan ciphertext-nya, kita bisa mencoba hasil ciphertext tersebut untuk di-decrypt. Selanjutnya untuk proses decrypt, karena kita sebelumnya sudah mendapatkan ciphertext-nya yaitu 121, 197, dan 205, maka kita bisa gunakan nilai-nilai ini sebagai argumen ke metode decrypt. Di sini saya sudah siapkan kodenya, maka saya perlihatkan outputnya terlebih dahulu. Jadi ini output metode decrypt. Jadi untuk melakukan decrypt, pertama kita harus mencari inverse dari angka n. Dalam kasus ini, inverse-nya yaitu 71. Kemudian kita harus melakukan kalkulasi berdasarkan rumus ini, yaitu angka ciphertext dikalikan dengan inverse, kemudian dimodulo dengan 110. Maka didapatkan hasilnya kalkulasi berupa angka 11. Kita lakukan ke ciphertext yang lainnya dengan rumus yang sama. Setelah kita dapatkan nilai kalkulasinya, kita harus mencari representasi nilai yang ada di private key yang membentuk angka 11. Jadi misalnya di sini elemen-elemen yang ada di private key kita harus mencari yang dapat membentuk angka 11. Karena di private key 1, 2, 4, 10, 20, dan 40 yang dapat membentuk angka 11 adalah 1 dan 10, maka kita bisa menggunakan kedua angka tersebut. Jadi caranya, kita ganti angka yang dapat membentuk angka 11 menjadi angka 1 sebagai representasi angka bitnya. Jadi misalnya di sini 1 dapat membentuk angka 11, jadi kita tuliskan 1, 2 tidak dapat membentuk, sehingga 0, 4 tidak dapat, juga 0, 10 bisa dengan 11, sehingga angkanya 1, kemudian 20 tidak bisa, dan 40 tidak bisa. Maka kita dapatkan kumpulan bit yang membentuk suatu biner. Jika kita lihat, binernya sama dengan biner pertama yang kita passing sebagai argumen pada metode decrypt. Jadi caranya seperti itu, kita lakukan ke ciphertext lainnya sehingga didapatkan biner-biner yang kita passing sebelumnya. Jadi untuk implementasi kodenya, di sini terdapat sebuah metode bernama decrypt yang menerima parameter bertipe data slash dengan anggotanya yang bertipe data big integer. Kemudian dia mengembalikan slash bertipe data string. Lalu algoritmanya hampir sama dengan metode yang lain, kita juga membutuhkan modulo dan n. Kita alokasikan address-nya, kemudian kita set nilainya. Lalu kita mencari inverse-nya. Inverse dari n31, kita passing n31, kemudian kita passing modulonya.
110 sehingga didapatkan angka 71 untuk inversinya. Kemudian kita lakukan kalkulasi seperti rumus yang ada di sini. Jadi di sini kita membuat sebuah variabel bernama sums. Variabel ini akan menyimpan hasil kalkulasi dari rumus-rumus untuk melakukan decrypt ini. Jadi di sini kita menggunakan fungsi map. Kita akan menyimpan data bertipe integer 64 yang panjangnya sama dengan ciphertext-nya, yaitu ciphertext 3. Maka kita lakukan looping pada tiap elemen yang ada di ciphertext. Kita gunakan rumus yang sama, yaitu ciphertext dikalikan inverse di modulo, kemudian kita dapatkan hasilnya. Hasilnya maka akan disimpan ke indeks variabel sums yang sudah kita buat sebelumnya. Maka hasilnya akan sama yang ada di output di sini. Setelah kita dapatkan hasil kalkulasinya, kita harus mencari representasi binarinya menggunakan metode binaris wrap. Binaris wrap ini menerima parameter berupa slash dengan tipe data integer 64. Dia akan mengembalikan slash tipe data string. Jadi caranya bersama kita harus mencari representasi kalkulasi ini dari private key yang bentuk angka-angka ini. Jadi misalnya seperti tadi 11, kita harus mencari elemen-elemen yang ada di private key yang bentuk angka 11. Jadi untuk algoritma kodenya, caranya caranya sama seperti tadi, cuma untuk implementasi kodenya agak berbeda. Jadi kita membuat variabel binaris yang akan menyimpan hasil binar tadi, hasil dari kita mencocokkan angka-angka yang dapat merepresentasikan nilai ini. Kemudian kita lakukan looping pada hasil kalkulasi sebelumnya, yaitu 11, 17, 35. Kemudian kita melakukan looping untuk private key-nya. Kita lakukan looping dari belakang. Karena ini menggunakan super increasing sequence, jadi kita melakukan loopingnya dari belakang karena dari nilai terbesarnya kita bandingkan dengan nilai hasil dari kalkulasi sebelumnya. Jadi di sini terdapat variabel dan tipe data strings builder digunakan untuk melakukan append atau menambahkan suatu string ke kumpulan string secara efisien. Jadi caranya kita melakukan looping private key dari belakang dibandingkan dengan hasil atau nilai kalkulasi yang sebelumnya. Nilai kalkulasi sebelumnya adalah 11. Kita bandingkan dengan elemen paling belakang private key yaitu 40. Di sini 40. Lalu kita bandingkan apakah 40 ini lebih kecil dari 11. Jika tidak, maka kita ganti dengan 0. Kemudian kita terus ke kiri. Kita bandingkan angka 20 apakah lebih kecil dari 11. Jika tidak, maka kita ubah menjadi 0 juga. Lalu apabila elemen yang ada di private key lebih kecil dari 11, misalnya di sini 10 lebih kecil atau sama dengan 11, maka kita ganti dengan 1. Setelah kita mendapatkan angka 1 ini, berarti angka 10 ini dapat merepresentasikan angka 11, sehingga kita kurangi angka 11 dengan angka 10 ini, elemen 10. Sehingga kita harus membandingkan angka 1 dengan elemen-elemen atau sisa elemen yang ada di private key. Sehingga angka 1 kita bandingkan dengan angka 4, apakah 4 lebih kecil atau sama dengan 1, tidak, sehingga 0. Kemudian seterusnya sampai kita dapat angka 1, apakah sama atau apakah lebih kecil atau sama dengan 1. Dan hasilnya ternyata ya sama dengan 1, maka kita ganti menjadi 0. Menjadi 1 maksud saya.
Setelah kita mendapatkan angka-angka yang dapat merepresentasikan angka 11, jadi kita gabungkan angka-angka tersebut ke variabel trap ini. Kemudian kita balik string tersebut karena kita melakukan looping dari belakang. Sebab kita menggunakan spread increasing sequence. Jadi stringnya awalnya adalah 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Kemudian kita balik, kita baca dari bawah ke atas. Jadi 1, 0, 0, 1, 0, 0, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian kita kumpulkan hasilnya ke variabel binaris dan kita kembalikan nilainya. Kita lakukan algoritma tersebut ke binari-binari yang lain sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 100 100 kemudian 111100 kemudian 101110 yang mana hasil dekripnya sama dengan argumen yang kita gunakan pada metode decrypt sebelumnya. Jadi seperti itu proses decryptnya sehingga kita berhasil mengimplementasikan knapsack encryption menggunakan bahasa pemrograman Go. Demikian presentasi dari kelompok 5. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.